Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Mirza Agustin dan teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini saya Dita Aprilian Rizky dengan rekan saya Sukma Anggra ini akan mempresentasikan materi dengan judul Aspek Risiko yang terkait dengan bisnis digital. Materi ini merupakan bagian dari mata kuliah pengantar bisnis digital. Oke, yang pertama adalah agenda yang akan kami bahas hari ini. Kami akan mulai dari pengertian dasar risiko, perbedaannya dengan bisnis tradisional, kemudian klasifikasi risiko, dan fokus utama pada berbagai jenis risiko yang khusus terjadi di bisnis digital. Di akhir kita akan membahas cara mengelola risiko tersebut dengan kesimpulannya. Yang pertama, apa itu resiko bisnis? Jadi resiko adalah segala bentuk ketidakpastian yang dapat menyebabkan kerugian atau menghambat pencapaian tujuan perusahaan. Di sini resiko memiliki 3 elemen utama. Yang pertama, ada probabilitas terjadinya kejadian. Yang kedua, ada dampak kerugian yang ditimbulkan. Yang ketiga, ada ketidakpastian kondisi yang dihadapi. Menurut Warren Buffett, risk comes from not knowing what you're doing. Jadi, risiko itu tidak bisa dihilangkan sepenuhnya, tetapi bisa dikelola. Selanjutnya, mengapa risiko menjadi sangat penting di bisnis digital? Yang pertama, bisnis digital sangat bergantung pada teknologi. Yang kedua, kecepatan perubahan sangat tinggi, sehingga disruption bisa terjadi kapan saja. Yang ketiga, dampaknya bisa sangat besar dan menyebar secara global hanya dalam hitungan jam. Yang keempat, sensitivitas keamanan pelanggan. Pelanggan saat ini sangat sensitif terhadap keamanan data dan privasi. Satu kali kebocoran, data bisa menghancurkan kepercayaan dan reputasi perusahaan secara permanen. Selanjutnya ada klasifikasi risiko bisnis. Jadi secara umum, risiko bisnis dapat diklasifikasikan menjadi 4 jenis utama. Ini yang pertama ini ada risiko strategis, terkait dengan tujuan dan arah bisnis secara keseluruhan. Yang kedua ada risiko operasional. Risiko ini yang muncul dari sistem, proses, dan operasional sehari-hari. Yang ketiga ada risiko keuangan. Di sini terkait arus kas, investasi, dan kesehatan keuangan perusahaan. Yang terakhir ada risiko kepatuhan. Ini risiko terhadap regulasi, hukum, dan standar yang berlaku. Selanjutnya ada risiko operasional dan teknologi. Bisnis digital itu rentan mengalami downtime atau gangguan sistem. Selain itu, banyak perusahaan yang sangat bergantung pada pihak ketiga seperti AWS, Google Cloud, atau API eksternal. Jika salah satu vendor mengalami masalah, bisnis kita bisa ikutan lumpuh. Oleh karena itu, pengelolaan risiko operasional dan teknologi bukan lagi menjadi pilihan, melainkan keharusan bagi setiap perusahaan digital. Berikutnya yaitu adalah risiko keamanan cyber. Yang pertama yaitu adalah serangan hacker dan ransomware. Kondisi di mana perentasan hacker menyusup ke sistem dan mengenkripsi data penting, kemudian meminta uang tebusan agar data tersebut bisa dibuka kembali. Faktanya, menurut data IBM, rata-rata biaya kerugian akibat pelanggaran data global mencapai 4,88 juta dolar. Di Indonesia, kasus serangan ransomware mengalami lonjakan yang signifikan sebesar 38%. Yang kedua itu DDoS attack. Serangan distributor Denial of Service membanjiri server hingga layanan lumpuh. Kerugian rata-rata per jam downtime bisa mencapai ratusan juta rupiah. Yang ketiga itu ada phishing dan social engineering.
metode penipuan yang memanfaatkan manipulasi psikologi korban, biasanya melalui email atau pesan palsu, untuk mencuri informasi sensitif seperti kredensial akun, username, dan password. Faktanya itu, jenis ancaman ini sangat masif dan menyumbang 3,6% dari total seluruh insiden keamanan cyber di tingkat global. Yang keempat, itu adalah insider threat dan supply chain attack. Ancaman keamanan datang dari dalam perusahaan itu sendiri atau melalui vendor pihak ketiga yang terhubung dengan sistem utama. Contoh nyatanya itu ada kasus SolarWinds pada tahun 2020, di mana serangan pada rantai pasok software berhasil menginfeksi ribuan organisasi besar, termasuk lembaga pemerintah Amerika Serikat. Berikutnya itu ada risiko data dan privasi. Ancaman dan regulasi data, ini ada beberapa, yaitu menyoroti dampak besar pelanggaran data pribadi, pentingnya regulasi seperti UU PDP Indonesia tahun 2022 dan GDPR Global Eropa, risiko penyalahgunaan oleh pihak ketiga, serta bias AI dan pelanggaran etika pengolahan data. Berikutnya ada dampak dan konsekuensi. Ada beberapa, ini menjelaskan akibat fatal pelanggaran data, meliputi ancaman deepfake dan misinformasi, denda regulasi bernilai miliar rupiah, kehilangan kepercayaan pelanggan secara permanen, penurunan reputasi dan valuasi perusahaan, serta tuntutan hukum dari konsumen. Berikutnya itu ada risiko keuangan dalam bisnis digital. Yang pertama itu ada cash flow dan burn rate. Aliran cash flow perusahaan menjadi tidak stabil akibat tingginya tingkat burn rate, yaitu kecepatan perusahaan dalam menghabiskan modal. Dampaknya, perusahaan rintisan atau startup digital seringkali membakar modal atau menghabiskan dana investor lebih cepat dibandingkan dengan pendapatan real yang berhasil mereka hasilkan. Yang kedua itu ada fluktuasi kripto dan vintage. Volatilitas nilai aset kripto dan produk vintage menciptakan ketidakpastian keuangan yang signifikan bagi bisnis digital. Yang ketiga itu ada modal bisnis belum terbukti. Banyak bisnis digital yang mengadopsi modal bisnis baru yang keadaannya belum teruji dalam jangka panjang di pasar. Dampaknya, kondisi ini beresiko menyebabkan bleeding cash atau pendarahan dana terus-menerus. Selain itu, masuknya investasi dari venture capital membawa tekanan yang sangat tinggi bagi perusahaan untuk terus tumbuh secara instan. Yang keempat itu biaya teknologi dan penipuan. Beban operasional yang besar pada penggandaan teknologi mutakhir serta strategi pemasaran marketing yang masif. Tingginya biaya tersebut dapat menekan profitabilitas atau keuntungan perusahaan. Di sisi lain, ancaman risiko penipuan atau fraud pada sistem pembayaran digital turut mengancam dan bisa langsung menggerus pendapatan bisnis. Berikutnya itu risiko pasar dan kompetisi. Yang pertama itu ada tantangan pasar digital. Bagian ini menyoroti dinamika lingkungan bisnis digital yang sangat fluktuatif dan menuntut kejelian ekstra daripada pelaku usaha. Yang pertama itu ada perubahan algoritma platform besar seperti Google, TikTok, dan Meta. Yang kedua itu ada persaingan ketat dan hiperkompetisi. Yang ketiga itu masuknya pemain besar, big tech, ke pasar lokal. Dan terakhir itu ada perilaku konsumen berubah sangat cepat. Berikutnya itu yang kedua ada risiko disruption. Bagian ini menjelaskan bagaimana inovasi teknologi mampu menjungkir balikan tatanan bisnis konvensional maupun yang sudah ada sebelumnya. Yang pertama itu ada risiko disruption dari teknologi baru. Munculnya teknologi mutakhir yang mampu mengubah total landscape dan cara kerja sebuah industri secara menyeluruh. Contoh nyatanya itu ada Gojek versus Grab versus kompetitor baru. Yang ketiga, tuntunan adaptasi. Bisnis digital dituntut wajib untuk selalu adaptif, mudah menyesuaikan diri dan inovatif agar tidak tergilas zaman dan tetap relevan di mata pasar. Berikutnya itu ada risiko reputasi dan regulasi. Untuk risiko reputasinya, yang pertama itu viral negatif di media sosial dan cancel culture. Yang kedua itu ada krisis kepercayaan publik yang cepat menyebar.
Yang ketiga, dampak reputasi langsung menurun valuasi perusahaan. Dan yang keempat, isu lingkungan dan ESG dalam bisnis digital. Risiko berikutnya ini risiko regulasi. Yang pertama itu aturan mendadak, e-commerce, pajak digital, dan lisensi. Yang kedua itu risiko litigasi akibat ketidakpatuhan hukum. Yang ketiga, perubahan regulasi lintas negara, GDPR, UU, PDP. Yang keempat, sanksi berat dan pencabutan izin operasional. Yang terakhir ini manajemen risiko dan kesimpulannya. Bagian ini menjelaskan 4 langkah sistematis atau metodologi yang harus dilakukan perusahaan untuk menghadapi berbagai ancaman di dunia digital. Yang pertama itu ada identifikasi risiko, yaitu proses awal untuk mengenali, memetakan, dan mendata setiap potensi ancaman yang bisa mengganggu jalannya bisnis digital. Yang kedua itu ada analisis dan evaluasi risiko, yaitu langkah untuk mengukur seberapa besar probabilitas serta seberapa parah dampak yang akan ditimbulkan jika ancaman tersebut benar-benar terjadi. Yang ketiga itu mitigasi, yaitu strategi penanganan risiko yang dibagi menjadi 4 tindakan utama. Yang pertama itu ada avoid atau hindari, yang kedua reduce atau kurangi, yang ketiga ada transfer atau alihkan, yang keempat accept atau terima. Yang terakhir 4, monitoring dan review secara terus-menerus. Proses pengawasan evaluasi berkala yang dilakukan secara kontinu mengingat lanskap ancaman digital selalu berubah dengan cepat. Yang terakhir itu ada kesimpulan, bisnis digital menawarkan peluang luar biasa, tetapi risikonya jauh lebih kompleks dibandingkan bisnis konvensional. Keberhasilan sebuah bisnis digital ditentukan oleh kemampuan mengelola risiko secara proaktif. Sekian dari presentasi kami dari kelompok 13, izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.